Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Kemarin kita udah unboxing sekaligus sedikit review dari Vivo V27 5G, dan sekarang ini kita akan mereview secara lengkap dari ponsel Vivo V27 5G menurut saya pribadi ya, selama pemakaian atau pencobaan Vivo V27 5G ini. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, kalau ini video saya nggak disponsori atau di endorse dari pihak Vivo, melainkan saya dapat ponsel Vivo ini dari ponsel nih ya, demo. Nah, jadi ini sebenarnya untuk ponsel pajangan atau ponsel sampel di toko-toko offline, dan ini berhubung saya punya teman, jadi saya punya kesempatan buat minjem ke orangnya, dan alhamdulillah sekarang ini kita udah bisa mereview secara langsung ponsel dari Vivo V27 5G ini. Yang pertama kita bahas dari segi harga Vivo V27 5G. Memang untuk sekarang ini belum fix ya harganya berapa jutaan rupiah. Kalau kata teman saya sekaligus beberapa orang yang udah PO nih ya, ini ponsel nantinya akan dibanderol dengan harga 6 jutaan rupiah, entah 6 juta lebih atau 6 juta kurang 10.000 seperti V series lainnya. Selanjutnya dari segi desain, ponsel ini beneran kelihatan premium banget kalau kita bandingin dengan Vivo V series sebelumnya. Untuk penataan kameranya juga kelihatan makin rapi dan terlihat cukup simple, apalagi di bagian samping sini terdapat lampu ring light. Untuk feel genggaman sih selama pemakaian ponsel ini terasa nyaman banget di tangan ya. Cuman yang cukup disayangkan untuk bagian backdoornya tergolong cukup licin. Ya meskipun nggak licin sih sebenarnya, tapi sedikit lembut. Cuman kalau nggak kita pakein soft case ya khawatir aja kalau ponsel ini nanti mudah jatuh. Kan sayang, ponsel baru malah lecet-lecet ya kan. Bodinya juga ramping dan juga tipis. Selanjutnya di bagian depan ponsel ini pastinya terasa makin mewah lagi. Ini kita ganti terlebih dahulu wallpapernya. Udah pakai layar curved jadi makin mewah untuk ponsel Vivo V series. Biasanya pakai tampilan layar flat ya. Sekaligus tampilannya juga udah berubah pakai tompel, atau lebih tepatnya pakai tampilan layar neo display. Jadi makin kelihatan mewah dan perubahannya itu signifikan banget kalau kita bandingin dengan Vivo V series lainnya. Karena ponsel ini bisa dibilang V series adalah ponsel yang berfokus di bagian desain dan juga sektor fotografi. Jadi kita lanjut aja nih ya untuk pembahasan di segmen fotografinya. Untuk kameranya sendiri, ponsel ini punya kamera dengan resolusi 50 megapiksel untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Lalu ada 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel untuk kamera depth sensor. Menariknya kamera ini sudah mendukung OIS untuk kamera belakangnya. Dan untuk kamera depan sudah mendukung sistem autofocus. Jadi untuk foto maupun perekaman video tentunya udah enak banget. Bentar ini kita liatin. Dan untuk perekaman video, ponsel ini bisa nyampe 4K, tapi 30 fps doang ya. Kalau 60 fps di 1080. Kemudian ada juga fitur stabilisasi ultra untuk 1080. Kalau kalian pakainya resolusi 4K, cuman bisa di ini stabilisasi standar. Nah, mantap ya. Di bagian lainnya, ini masih banyak fitur-fitur menarik lain yang bisa kalian coba. Selanjutnya di bagian depan. Nah, ini kamera depan juga mendukung 4K 30 fps dan 1080 60 fps dengan fitur penyetabil apa nih namanya? Penyetabil wajah. Jadi mendeteksi dari wajah kita ya. Kalau 4K nggak bisa kita aktifin untuk stabilisasi wajahnya. Nah, selain itu yang saya suka lagi dari ponsel ini tentunya efeknya yang banyak banget. Nih, ini efek favorit. Dan bisa kita lihat sendiri untuk kualitas perekaman video dari Vivo V27 5G. Perekaman video dengan resolusi 4K dan kita aktifin stabilisasi standar karena opsinya cuma ada di situ ya. Di ponsel ini stabil banget guys. 1080 60 fps dengan fitur stabilisasi standar. Kita coba 1080 60 fps dengan stabilisasi ultra. Fokusnya masih dapat banget ya, masih tajam juga, mantap banget nih Vivo V27. Kita coba berjalan dan gila stabilnya mantap.
white balance-nya juga bagus, awannya tuh masih kelihatan jelas banget. Stabilisasi wajah di resolusi 1080 30 fps karena bisanya pakai fitur tersebut. Kalau kita pakai resolusi 1080 30 fps, fokusnya dapat ya. Gimana nih untuk kualitas warna, gambar dan juga kestabilannya? Kita coba lagi buat jalan. Wih, awannya masih kelihatan jelas tuh, mantep ya, keren. Kalau ini 1080 60 fps dan nggak bisa pakai stabilisasi wajah, tapi di gambar ponsel sih sedikit ada kayak goncangannya gitu. Masih fokus juga, awannya juga masih kelihatan jelas. Kalau ini perekaman 4K, terasa goncangannya, fokusnya juga masih dapat. Awan masih kelihatan jelas juga. Selanjutnya yang saya suka dari Vivo V27 5G, ponsel ini tentunya karena sudah menggunakan chipset terbaru dari MediaTek dengan performa dari Dimensity 7200 5G. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM sebesar 8/256GB dan sayangnya nggak bisa kita tambahin lagi dengan slot kartu memori eksternal. Tapi untuk performa yang dihasilkan bagi saya udah mantap banget ya, karena waktu kita coba untuk CPU throttling, nah ini stabil hijau semua. Kemudian waktu kita coba buat tes AnTuTu skornya juga mendapatkan skor yang cukup tinggi karena masih ada di angka 611 ribuan poin. Nah, mantep banget nih. Skornya tinggi untuk Vivo V Series. Bahkan sekarang ini bisa dibilang bisa bersaing dengan ponsel-ponsel kelas menengah ke atas lainnya. Lalu waktu kita coba buat main game Mobile Legends, ponsel ini mendapatkan grafik ultra dengan refresh rate tinggi. Untuk permainan tentunya udah lancar banget. Bahkan waktu saya coba buat main game selama 12 menit, ponsel ini cuman terasa sedikit hangat. Dan itu saya pakai tanpa menggunakan softcase tambahan ataupun tanpa menggunakan softcase pada bodi Vivo V27 5G. Nah, apalagi kalau kita tambahin softcase bawaan ya, tentunya nggak terasa panas sama sekali. Dan untuk konsumsi daya, menurut saya ponsel ini awet banget karena dengan kapasitas 4600 mAh. Buat kita main game Mobile Legends tadi selama 12 menit cuman berkurang 2 menit saja. Lalu buat nonton YouTube selama 10 menit, ponsel ini juga berkurang selama 2% saja. Jadi meskipun kapasitasnya cuman 4600 mAh, bisa terbilang ponsel ini memiliki konsumsi daya baterai yang hemat banget. Apalagi punya dukungan charger hingga 66 watt, tapi kita dikasihnya malah 80 watt ya. Bisa buat investasi masa depan tuh. Mantap lah pokoknya buat Vivo sekarang ini. Selanjutnya yang saya suka dari Vivo V27 5G tentunya pada bagian layarnya. Cuman yang cukup disayangkan ketika bermain game tentunya nggak adanya port ini, jack audio 3,5 mm. Bahkan pada paket pembelian juga kita tadi nggak dapat itu konverter dari jack audio 3,5 mm ke USB Type-C ataupun handset bawaan dengan tipe Type-C juga nggak ada sama sekali ya. Jadi kalian kalau mau pakai handset atau mau pakai TWS tinggal pilih aja. Kalau TWS sih saya saranin yang latensinya rendah lah, biar main gamenya enak dan juga nonton videonya suaranya nggak telat. Selanjutnya yang saya suka dari Vivo V27 5G tentunya terdapat pada bagian depan. Ponsel ini selain menggunakan layar curved atau layar lengkung ya, perubahannya juga bisa dibilang sangat signifikan banget. Selain punya panel lengkung tadi, layar ini juga udah pakai ini, layar Neo Display. Bahkan untuk kualitas warna yang dihasilkan juga tentu udah nyaman banget di mata. Berkat panel AMOLED dengan 1 miliar warna, punya refresh rate tinggi hingga 120 Hz maupun HDR10+. Bahkan untuk layarnya juga tergolong luas dengan ukuran 6,78 inch. Jadi semisal kita pakai buat nonton video ataupun bermain game, tentu layar ini nyaman banget. Cuman untuk kualitas suaranya masih cukup disayangkan karena masih menggunakan mono speaker saja, dan itu emang gak terlalu masalah sih buat sebagian orang. Tapi kalau saya sendiri lebih suka ponsel yang pakai dual speaker stereo. Jadi setelah kita bahas buat kelebihannya, sekarang kita bahas buat kekurangan dari Vivo V27 5G ini. Dan kekurangannya menurut saya nggak terlalu fatal-fatal banget sih, karena kekurangan itu bisa dibilang salah satu hal yang nggak terlalu kita butuhin atau kekurangan yang nggak terlalu kelihatan lah. Misalnya lubang jack audio tadi ya, kemudian nggak adanya dual speaker stereo, dan satu lagi nggak adanya slot kartu memori eksternal.
Itu kan salah satu kekurangan yang bisa dibilang nggak terlalu bermasalah banget. Jadi overall atau kesimpulan dari Vivo V27 5G selama saya nyobain, ponsel ini hampir sempurna. Jadi menurut kalian gimana nih pendapatnya? Coba tulis saja di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.